Nah akhirnya nih Boruto tampil badass dengan desain tampilan terbarunya. Nah keren parah sih tampilan Boruto time skip ini. Setengah kemarin nih Uchiha Sarada dengan tampilan modis tomboynya itu sudah menunjukkan kesan dewasa. Kali ini sang main utama sekaligus dianggap main villain Boruto, cover isunya nih dari desainnya sudah rilis teman-teman. Dari sini persiapkan kalian nih, konfirmasi time skip semakin jelas lagi. Informasi ini dari Abdul Zoldik sendiri. Kita akan bahas setiap detail dari penampilan Akbar dalam desainnya kali ini, dimana manga terbarunya nanti juga akan dirilis di tanggal 20 ini nanti di Manga Plus. Dan setelah itu 3-4 minggu September ini nanti nih anime Naruto kembali dengan adaptasi barunya. Nah selain tentang kisah dunia shinobi bergelora lagi, dimulai dari kembalinya manga Boruto time skip itu. Dan salah satu ide dari tema yang menarik saat ini adalah desain karakter terbaru dari Boruto. Oke, kita bahas lebih dalam dari sini. Ya nakama, Shinobi DR-TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai desain Boruto time skip dalam konfirmasi VIJA Magazine isu Oktober itu. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah teman-teman, setelah cover isu dari majalah VIJA mini rilis, konfirmasi times itu semakin jelas lagi. Yang menarik itu adalah tampilan desain Boruto dewasa yang badass banget sih. Tak jarang dari kita itu menyebutkan desain Boruto ini khas, aura villainnya kerasa banget. Dalam cover VIJA isu Oktober ini diperlihatkan bahwa Boruto itu mendapati banyak perubahan dalam detail-detailnya. Nah jika direkap lagi nih, informasi yang bersumber dari Abdul Zoldik ini seperti ini. Di sini memang menampilkan informasi bahwa cover itu membuat isu bulan Oktober. Artinya cover itu akan ditampilkan di bulan Oktober ini. Tetapi time skip Boruto sudah mendapati desain visual seperti ini desain tersebut, dan dimulai saat manganya rilis nanti di bulan Agustus ini. Nah pelompatan waktu 3-5 tahun itu berarti fase untuk mempercepat kisah mereka menjadi dewasa. Ini juga menjadi tanda tanya nih, bagaimana kisah untuk pengejaran Mitsuki pada Boruto sendiri ya. Apakah itu ditunda atau pada akhirnya nanti akan ada plot twist tersendiri? Who knows. Yang bikin kita terkesan lagi adalah first look cover Boruto time skip ini nanti menyajikan nuansa yang badass banget dari sosok anti-hero. Di mana chapternya 81 ini pun juga akan rilis di tanggal 20/2023 ini di Agustus, tentu di Manga Plus sendiri. Dan kami pikir spoiler itu pasti juga akan bertebaran dan rilis lebih cepat lagi di tanggal 16-an Agustus. Nah informasi di sini prolognya juga mengatakan bahwa di dunia dimana segalanya telah berubah itu terkait anime dan akan ada 4 minggu berturut-turut di bulan September. Dan ini disampaikan dalam pihak produksi. Lalu apa yang menarik dari desain karakter Boruto yang terbaru ini teman-teman? Nah gini, coba kalian amati nih, tampilan ini jelas makin keren lagi kan. Di situ diperlihatkan banyak sekali perubahan pada diri Boruto. Rambut Boruto juga terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia tuh kelihatannya lebih cool dan lebih mature nih. Bahkan yang menarik itu pedang yang ia bawa itu mirip punya Sasuke. Namun jika kita amati lagi, sepertinya itu bukan punya Sasuke, karena dilihat dari sarung katananya itu memiliki warna yang berbeda teman-teman. Nah dari detail yang ditampilkan pun, ikat kepala ninja yang tergores itu sudah digunakan oleh Boruto. Nah perubahan-perubahan seperti itu membuat Boruto sangat spesial di time skipnya ini nanti. Di informasi juga bahwa di time skip pertama Naruto dahulu tuh yang berlangsung selama 2,5 tahunan saja nih, maka untuk Boruto itu sedikit berbeda. Time skip pertama di manga Boruto itu akan berlangsung 4 tahun berturut-turut. Nah jika lebih detail itu time skip Naruto sendiri, yakni dari kecil ke Shippuden itu 2,5 tahun. Kemudian perang shinobi keempat The Last Shinobi itu sekitar 2 tahunan pula. Dan dari The Last itu ke chapter 700 era Boruto itu ada sekitar 13-an tahun. Nah tetapi nih untuk di manga Boruto sendiri itu terjadi selama 4 tahun. Hari ini juga terungkap dari Boruto sendiri dewasa itu yang sudah dirilis beberapa tahun silam. Nah bersamaan dengan tayangnya episode pertama kala itu nih, disertai pula tersebut memiliki unsur Boruto dewasa itu adalah 16 tahun dalam time skipnya. Nah ini jika dikurangi dengan umur terakhir Boruto di chapter bab pertama kemarin, chapter 80 nih, yang dikonfirmasi 12 tahun, maka hasilnya adalah 4 tahunan. Jadi benar kan, pelompatan itu sekitar 3-5 tahunan, dan validasinya itu kemungkinan adalah 4 tahun. Ini menarik bahwa Boruto 2 Blue Vortex itu akan berlatar 4 tahun setelah Zenou itu aktif. Dan apabila latar chapternya itu akan segera mengingat kisah episode pembuka Boruto kala itu, maka kita akan segera menyaksikan chapter 81 Boruto itu nanti tanggal 20 Agustusan bulan ini. Ada kemungkinan time skip itu langsung di usia 16 tahun. Hal ini didasari karena konfirmasi time skip itu makin jelas mulai dari sini.
Nah, penampilan Boruto yang berubah itu dan juga makna dari Two Blue Vortex yang akhir-akhir ini kita sudah banyak dapatkan. Di chapter 80 itu menjadi akhir dari nama selanjutnya nih, karena dalam chapter terbaru Agustus ini 81 sudah menjadi Two Blue Vortex. Kita tinggal menunggu untuk animenya nih, apakah bakalan segera melompat ke time skip dan berganti namanya. Jika demikian nih akan semakin menarik, karena ini kisahnya Boruto sendiri itu lebih berdiri sendiri dan terlepas dari embel-embel generasi sebelumnya Naruto. Dalam pengisahan ini makna Shippuden dahulu pun dikenal sebagai pusaran angin kan. Sementara itu untuk Two Blue Vortex memiliki arti yang cukup ambigu di sini. Dua pusaran biru atau dua mata biru. Nah, makna ini juga dianggap sebagai dua Uzumaki. Nah, mana yang kira-kira yang betul? Padahal sementara ini masih ada yang bilang bahwa Vortex sendiri juga mengindikasikan sebagai air kan? Ini menarik tuh dikupas lebih lanjut. Pasti para fans sendiri di luar sana itu juga menduga ada hubungan antara ramalan mata biru tersebut dengan Boruto. Kisah manga Minato sendiri dirilis kala itu dan juga Boruto sendiri nih, keduanya sama-sama mata biru dan tentu adalah ayahnya juga sama-sama memilikinya. Nah, kalau itu salah satu analogi kita selain dua pusaran Uzumaki, itu juga kita menganalogikan di sini maknanya sebagai Rasengan atau malah mata biru nih. Karena kisah Boruto sendiri sejak awal sudah mengungkapkan ramalan tentang mata biru ini untuk Boruto sendiri. Dan ingat ya, salah satu doujutsu Boruto ini pun juga belum rilis lagi kan yang berwarna biru itu. Nah, selain itu kita sendiri kemarin telah ngebahas pula silsilah Uzumaki simbolnya sampai Otsutsuki. Kami pikir pada akhirnya ini semuanya itu nyambung bahwa makna Two Blue Vortex ini juga berhubungan dengan Uzumaki pada akhirnya, spiralnya itu dan juga mata biru. Nah, jika sedikit flashback mengingat lagi bahwa ramalan tentang mata biru sendiri sudah pernah dikatakan oleh Toneri dan juga Momoshige. Untuk Momoshige mengatakan bahwa mata biru Boruto itu akan membawa kehancuran, bahaya besar dan malapetaka dalam dunia ninja. Nah, itu semuanya akan direnggut dalam diri Boruto nih. Nah, dari desain karakter Boruto itu yang menampilkan goresan di matanya itu sebagai bentuk pertanda Jogan Time Skip memang menjadi momen wajib menantikan bangkitnya doujutsu Boruto itu. Mata biru yang juga diharapkan sisi lain dari ramalan tersebut memang menarik pada akhirnya. Bahkan sebagai validasinya nih, ketika Boruto sendiri menegaskan dia akan berusaha mematahkan ramalan gila tersebut yang ada pada dirinya. Dia akan memandang bahwa mata birunya adalah kunci untuk perubahan itu. Dan harapan itu semuanya sudah hampir mendekati setelah goresan di matanya itu terjadi dalam bab sebelumnya. Ya, persiapan kalian di TMC itu menyaksikan kebangkitan mata biru yang ditunggu sejauh ini. Jogan, Shinjutsu Jogan. Nah, teknik doujutsu yang tergolong dalam Shinjutsu Dewa Almighty God. Kita semua tahu kan bahwa kisah Jogan itu memang menarik teman-teman. Setelah kita tahu ada anggapan jika cerita Boruto akan lebih spesifik membahas mengenai bulan dan juga matahari dalam penggunaan doujutsunya, artinya setiap doujutsu baru yang muncul selalu memiliki desain yang bertema Moon and Suns. Hanya perbedaannya ada di fenomena-fenomenanya saja. Nah, begitupun dengan Jogan mata biru Boruto. Jogan itu adalah kekuatan khusus sekaligus suci yang dimilikinya. Mata unik yang memberikan kemampuan visual yang luar biasa. Meskipun belum banyak diperlihatkan dalam seri anime atau bahkan manga, Jogan itu telah menarik perhatian banyak penggemar sendiri. Berbeda dengan Byakugan atau bahkan Sharingan. Nah, Jogan itu memiliki kemampuan yang belum sepenuhnya dipahami, meskipun Jogan belum sepenuhnya dijelaskan dalam ceritanya. Kemampuan yang dimiliki itu menunjukkan potensi yang sangat besar nih. Detail lebih lanjut tentang asal usul dari kekuatan penuh Jogan sudah sedikit cluenya ditampilkan. Dan yang jelas tuh berhubungan dengan bulan dan juga Otsutsuki. Dengan semakin luasnya bab tentang Otsutsuki itu dan peninggalan-peninggalan mereka yang belum berhenti hingga kini, kita akhirnya menguak lagi salah satu hal menarik yang dahulu tentang fenomena bulan yang identik dengan para Otsutsuki sendiri. Dalam diri Boruto sendiri dan penjelasan yang dikatakan Toneri kala itu tentang sebuah mata suci yang konon akan menuntun Boruto menerangi kegelapan jalan dunia shinobi-nya. Bahkan mata inilah Boruto sempat didatangi Toneri dalam mimpinya dahulu untuk mengatakan jika Boruto memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya dan itu adalah Jogan. Nah, dalam animenya nih Jogan itu beberapa kali muncul bahkan di awal-awal kisah Gozu Tenno. Jogan bisa melihat cakra jahat seseorang yang keluar dari sana. Bukan hanya itu saja nih, Jogan itu pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya. Memang sekarang hanya beberapa Otsutsuki saja nih yang menyinggung soal Jogan Boruto. Karena di manganya sendiri juga belum ditampilkan sama sekali. Jadi banyak yang sangat menantikan sih, karena sekarang mungkin salah satu momen yang tepat setelah manganya itu akan segera kembali nih di bab time skipnya itu. Kemungkinan itu merupakan sebuah petanda pembawa perubahan. Dan kita tahu pula dari desain karakter ini kita melihat tubuh Boruto itu masih menampilkan tato dalam dadanya yang menandakan dirinya sudah mengalami proses otsutsufikasi 100%. Di mana itu juga menjadi kekuatan dari Borushiki pada akhirnya.
Dan pada akhirnya nih, kekuatan Boruto itu memiliki potensi yang tak terbatas. Hal ini juga senada dengan kondisi Boruto sekarang, dan ini pun juga telah menjadi sosok Otsutsuki yang sempurna. Dia memiliki 82% data biologis Momoshiki dan 18% menjadi miliknya sendiri. Artinya 100% tubuh Boruto itu menjelma sebagai Otsutsuki sempurna. Dengan demikian, kesempatan dan potensi besar memang bisa dimiliki oleh Boruto. Dan jangan lupakan teman-teman, anggapan lain yang masuk akal adalah kekuatan Boruto juga terhubung dengan Kaguya kan, karena orang tuanya itu mewarisi cakra dari keturunan Kaguya di masa lalu. Hinata dari sisi Hamura Otsutsuki, serta Naruto dari cakra Hagoromo Otsutsuki. Nah, sekarang inilah momentum paling menarik nih untuk menyaksikan kisah anti-hero paling fenomenal di era Shinobi Boruto sekarang ini, dengan desain karakternya sudah baru dia tampilkan, Boruto to Blue Vortex. So, itulah tadi bahasan kita mengenai yang lagi rame sekarang ini, desain Boruto time skip itu dalam konfirmasi VJAM Magazine isu Oktober dan manganya yang segera rilis di bulan ini. Thanks a lot guys telah nonton video ini, and we'll be come back again.